Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai dengan tema sumber daya manusia dan desain kerja. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggotanya, yaitu ada Dava Firmansyah Hidayat, ada Kinta Nabila Putri, ada Hanifah Salsabila, ada Indri Adiana, dan Adam Trisa Putra, dan saya sendiri Brahma. Oke, di sini ada definisi. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Ini ada desain pekerja, adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini adalah bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Di sini ada tujuan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan juga berfungsi sebagai program kerja, sistem kerja, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada filter seleksi, fungsi sebagai menyeleksi sebuah sumber daya manusia. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas karyawan, yaitu untuk berjalan lancar atau tidaknya sebuah organisasi atau perusahaan sebenarnya tergantung sistem manajemen sumber daya itu sendiri. Misalkan jika ada karyawan yang kurang, bisa diberi pelatihan, diberikan training, dan lain sebagainya. Terakhir ada 4, melaksanakan promosi. Berjalan lancar atau tidaknya sebuah organisasi perusahaan sebenarnya tergantung sistem manajemen sumber daya manusia tersebut. Bahkan jika ada karyawan yang kurang, bisa diberi pelatihan, bahkan training dan lain sebagainya. Ada desain kerja. Desain kerja. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerja sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Strategi sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Perencanaan desain kerja. Perencanaan desain kerja ada 2, yaitu kestabilan tenaga kerja dan jadwal kerja. Kestabilan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang diperlukan oleh perusahaan pada suatu waktu. Kebijakan dasarnya meliputi 1. Ikuti permintaan dengan tepat, menjaga jumlah karyawan secara konsisten. Jadwal kerja 1. Jadwal kerja standar atau standard work schedule 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Yang kedua ada flex time, mengizinkan karyawan menentukan jadwal mereka dengan batas-batas. Yang ketiga, minggu kerja fleksibel atau flexible work week, jadwal kerja yang memerlukan hari-hari kerja lebih sedikit tetapi lebih panjang jam kerja. Status paruh waktu atau part-time, jam kerja yang lebih pendek dan jam kerja. Manfaat sumber daya alam. Suatu proses yang dimulai dengan menggunakan informasi yang membantu para manajer membuat keputusan yang baik. Informasi ini dipakai. Ini adalah beberapa manfaat dari perusahaan SDM yang baik bagi perusahaan untuk membuat kinerja perusahaan efisien, menimbulkan sikap positif kerja dan yang terakhir berkuat posisi perusahaan itu. Desain kerja. Yang pertama ada efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan vertikal. Yang ketiga, minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan aktivitas tim. Yang terakhir, integrasi kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.